Saya Sita Alkaromah. Di sini akan menjelaskan tentang kebijakan nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dalam sejarah perekonomian Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga Maret 1983. Yang kedua, sistem mengambang terkendali diterapkan di Indonesia dari September 1986 sampai Januari 1994 dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 sampai Agustus 1997. Dan terakhir, sistem mengambang bebas diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Nilai tukar mata uang dibagi menjadi dua, yaitu A. Nilai tukar nominal adalah nilai tukar yang ditulis dengan angka nominal. B. Nilai tukar real atau kurs real adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara yang menyatakan tingkat di mana kita dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa 1. Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. 2. Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang. 3. Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali. Selanjutnya yaitu devisa. Devisa merupakan aset keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional. Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditunjukkan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pada dasarnya ada 3 sistem devisa, yaitu sistem devisa terkontrol, sistem devisa semi terkontrol, dan sistem devisa bebas. Pemilihan sistem devisa mana yang dianut akan tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan, khususnya keterbukaan ekonominya, dalam arti seberapa jauh negara yang bersangkutan ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Dalam sejarah perekonomian di Indonesia, beberapa kebijakan mengenai peraturan devisa yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu sistem devisa yang pernah diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada waktu itu devisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu devisa hasil ekspor maupun devisa umum. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap negara memperoleh devisa, baik devisa hasil ekspor maupun devisa umum, wajib diserahkan kepada Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Demikian pula sistem penggunaan devisa baik impor maupun keperluan lain harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bank Indonesia administrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar di Indonesia sehingga jumlah cadangan devisa melalui besarnya arus lalu lintas devisa dan penggunaannya dapat dipantau secara lebih pasti. Yang kedua yaitu sistem devisa terkontrol. Pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 64 Tahun 1970. Menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada waktu itu,
memperoleh devisa hasil ekspor wajib diserahkan ke Bank Indonesia dan penggunaan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk devisa umum dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat. Administrasi perolehan dan penggunaan devisa hasil ekspor dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan lalu lintas devisa untuk jenis devisa umum mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik. Yang ketiga yaitu devisa bebas, mulai diterapkan di Indonesia dengan Perpu nomor 1 tahun 1982 menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 1964 dan Perpu nomor 64 tahun 1970. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa, dan ini berlaku bagi devisa dalam bentuk devisa hasil ekspor maupun devisa umum. Tidak ada peraturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib lapor, meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan. Intinya, pada sistem devisa semi terkontrol, kewajiban menyerahkan dan izin dari negara diterapkan untuk memperoleh dan penggunaan devisa-devisa tertentu. Sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Sedangkan penerapan Perpu nomor 1 tahun 1982 tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu dari sisi hukum, timbul kekacauan dalam stratifikasi hukum nasional, dan dari sisi kebijakan ekonomi Perpu nomor 1 tahun 1982 yaitu tidak mengatur adanya kewajiban pelaporan dan pemantauan lalu lintas devisa. Dengan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kebijakan pelaporan lalu lintas devisa, telah menyebabkan monitoring devisa baik dalam bentuk hutang maupun lalu lintas dana luar negeri jangka pendek yang tidak dapat dilakukan secara efektif. Kedua permasalahan tersebut diselesaikan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Berkaitan dengan sistem devisa, dalam undang-undang tersebut ditegaskan dianut sistem devisa bebas di Indonesia, bahwa dalam arti tersebut bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung atau memiliki pihak yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut lagi, diatur kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan atas berbagai transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan devisa di Indonesia. Mengingat kembali tentang sejarah kebijakan nilai tukar dan devisa di Indonesia, berdasarkan sejarah, perilaku nilai tukar dan suku bunga negara Indonesia menerapkan yang pertama sistem nilai tukar tetap pada tahun 1971 sampai dengan Maret 1983. Bank Sentral menerapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai accord. Dalam sistem ini, exchange demand dan supply akan dipenuhi atau diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. 2. Sistem nilai tukar mengembang
terkendali secara ketat pada April 1983 sampai September 1996, dan sistem nilai tukar mengembang fleksibel pada September 1986 sampai Agustus 1997. Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tapi juga dipengaruhi oleh unsur manajer dari bank sentral melalui intervensi. Yang keempat, ada sistem nilai tukar mengembang bebas pada 14 Agustus 1997, yaitu nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar hingga sampai saat ini. Sementara itu, perjalanan sistem devisa di Indonesia dimulai dari sistem devisa kontrol di tahun 1964 dan terus berevolusi ke sistem devisa hingga sekarang ini karena penyesuaian dengan dinamika perekonomian dan kepentingan Indonesia. Yang pertama, sistem devisa kontrol yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32/1964, eksportir wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia. Pada periode ini, devisa dibagi ke dalam DHU dan DU yang telah disampaikan di materi atas. Yang kedua, ada sistem devisa semi kontrol diatur pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 64/1970. Eksportir wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan dan dipergunakan. Yang ketiga, ada sistem devisa bebas pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1982. Yang keempat, ada penegasan sistem devisa bebas Undang-Undang Nomor 24/1999. Untuk yang ketiga dan keempat itu sampai sekarang masih berlaku atau dengan hasil yang sama. Ditegaskan di adanya sistem devisa bebas di Indonesia bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Kesimpulan dari makalah ini adalah secara berkala dan hati-hati Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan pendukung lainnya atau polimex dalam rangka merespon gejolak ekonomi domestik dan global guna mendukung terciptanya stabilitas nilai tukar dalam upaya mencapai target inflasi yang diinginkan. Bank Indonesia menggabungkan penerapan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial baik di pasar falas maupun pasar rupiah untuk kestabilan moneter dan sistem keuangan domestik. Berbagai instrumen kebijakan tersebut diimplementasikan secara terstruktur pada waktu yang tepat. Tujuan dari kebijakan tersebut selama ini cukup baik mendorong kestabilan khususnya di pasar falas, yaitu cukup stabilnya nilai tukar, dan juga mendukung kestabilan di pasar uang dengan terjaga likuiditas perbankan dan kestabilan suku bunga di pasar. Mungkin cukup itu presentasi dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.